Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang selayaknya senantiasa membasahi lisan kita, yang dibenarkan oleh hati nurani kita, dan dibenarkan pula oleh anggota badan kita dengan melakukan ketaatan kepadanya. Disebabkan kenikmatan demi kenikmatan kita rasakan, kenikmatan kita dimasukkan ke dalam Islam, diberikan keimanan, merasakan lezatnya iman di dalam dada, maunya jiwa ini tunduk kepada Allah dan senantiasa berzikir, bahkan kalau bisa merasa takut dan senantiasa berbekal dengan hari akhirat. Sebagaimana di pertemuan sebelumnya, alhamdulillah kita telah mengkajikan dari tanda-tanda kiamat. Ada tanda kiamat kecil maupun besar, dan hari kiamat sekali lagi tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kabar dari Nabi, hari kiamat terjadi pada hari Jumat. Tapi hari Jumat mana yang dimaksudkan? Jumat ini atau akan nanti atau bulan depan atau tahun depan, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bagaimana keadaan di hari akhirat sampai ke dalam surga, siapa yang mendapatkan surga, dan neraka barang siapa yang diberikan balasan sesuai kadar amalannya di dalamnya. Adapun yang paling pertama, bahwasanya kiamat terbesar itu terjadi di hari Jumat, yang dimana yang biasa kita dengar ditiupnya sangkakala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Az-Zumar ayat 68. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Sungguh telah akan ditiupkan. Jadi Allah memerintahkan malaikat meniup trompet, yang dimana fasa'iqa man fis samawati wal ardi, semuanya akan mati dan binasa seluruhnya. Yang ada di langit 7 lapis langit dan yang ada di bumi 7 lapis bumi, semuanya hancur. Sampai-sampai di dalam surah Al-Hujurat bintang-bintang berjatuhan, air laut meluap, sampai-sampai gunung-gunung yang kita lihat kokoh itu berjalan berterbangan, bertabrakan antara satu yang dengan yang lain. Sampai-sampai orang meninggalkan anaknya yang dimana yang dia sangat sayangi, akan tetapi karena dahsyatnya hari tersebut sehingga mereka meninggalkannya. Unta-unta ditinggalkan, harta-harta tidak diperhatikan lagi. Itulah hari kiamat yang ketika ditiup sangkakala kemudian hancurlah seluruh segala sesuatu. Kata Allah, illa man sya'allahu, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Seperti malaikat yang meniup trompet itu tidak musnah, karena Allah inginkan. Diri Allah tidak musnah, karena Allah inginkan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa dzul jalali wal ikram. Seluruhnya segala sesuatu itu akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan kekal abadi dengan penuh keagungan dan kemuliaannya. Dan ini juga kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Kemudian setelah ditiup pertama hancur segala sesuatu, kemudian ditiup yang kedua kalinya bangkitlah segala sesuatu kembali. Akan tetapi pada saat itu bumi tidak ada lagi yang tinggi, tidak ada yang rendah. Bumi ini menjadi putih dan semuanya akan kita digiring ke mahsyar. Inilah yang dikatakan mahsyar, hasyar. Hasyar itu artinya kita dibangkitkan. Tempatnya dikatakan mahsyar. Semuanya akan pergi ke sana. Jadi akan ada sebagaimana dalam hadis yang sahih, nanti Allah kirimkan hujan. Hujan inilah
yang menumbuhkan kita dari tulang sulbi kita ini tidak hancur. Ketika dia kena hujan yang Allah turunkan, maka dia akan tumbuh menjadi manusia yang tinggi kita setinggi Nabi Adam, 30 meteran. Yang semuanya manusia tidak ada di khitan. Semuanya manusia dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki. Sampai Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Afala yansuruna ba'duhum ba'da ya Rasulullah?" Tidakkah mereka saling melihat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu hajat mereka lebih parah. Artinya mereka semuanya takut, tunduk kepada Allah karena mereka yakin akan dibalas kebaikannya dan akan dibalas keburukannya, sehingga tidak ada lagi melihat. Padahal semuanya dalam keadaan telanjang, tidak dalam keadaan disunat, tingginya setinggi Nabi Adam. Kita digiring ke masyar. Setelah kita digiring, disitulah matahari didekatkan, jaraknya kurang lebih 1 mil. Sehingga di antara kita ada yang tenggelam disebabkan banyaknya dosa-dosanya sehingga terasa panas. Matahari tersebut ada yang tenggelam sampai mata kakinya, keringatnya sampai mata kakinya, ada separuh bitisnya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai bahunya, ada sampai mulutnya, ada yang tenggelam. Dan ada pula yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sab'atun yazilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 kelompok, ada 7 golongan yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Salah satunya adalah orang-orang yang senantiasa terpaut hatinya di masjid. Anak-anak muda yang senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah, yaitu imam yang adil, seorang pemimpin yang adil, kemudian juga orang yang saling mencintai karena Allah dan saling berpisah karena Allah. Dan inilah setelah kita dibangkitkan oleh Allah, kita didekatkan matahari, kita akan berdiri di situ 50.000 tahun lamanya. Semuanya dengan kehausan. Setiap nabi akan diberikan sumurnya, dan nabi kita sallallahu alaihi wasallam itulah yang dijanjikan di surah Inna a'tainakal kautsar, yaitu sungguh kami telah memberikan kepadamu, yaitu telaga Al-Kautsar. Telaga Al-Kautsar ini telaganya nabi, sumurnya kayak kolam. Putihnya lebih putih daripada susu, manisnya lebih manis daripada madu, gelas-gelasnya berpencaran lebih banyak sebagaimana banyaknya bintang di langit. Dan tidak ada orang yang meminum walaupun 1 teguk kecuali dia tidak pernah merasakan lagi kehausan selamanya. Semoga kita semuanya termasuk orang yang mendapatkan hal tersebut, diberikan minuman dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kita tidak merasakan kehausan selamanya. Kemudian setelah itu Allah menggelapkan mahsyar. Disinilah fungsinya wudu kita. Akan ada cahaya dari wudu kita, sedekah kita, sholat kita, dan segala amal kebaikan. Kemudian kita menggiring kepada mizan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ شَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Disinilah wawudi'al mizan. Akan diadakan timbangan. Siapa yang timbangan kebaikannya lebih berat, maka kebaikan baginya, surga baginya. Dan siapa yang lebih berat keburukannya, maka neraka baginya atau Allah mengampuninya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan kita jalani sirat. Sirat ini ada yang lewat dengan sirat sebagaimana kilat. Cepatnya ada seperti kuda yang sangat cepat, ada yang sampai merangkat, dan ada yang tenggelam karena sirat ini berada di antara dua, antara surga dan antara sirat dan di bawahnya neraka jahanam. Barang siapa yang diloloskan Allah sampai ke surga, yang dimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berdoa, sallim musaddim, ya Allah selamatkanlah umatku, selamatkanlah, dan semoga kita termasuk orang yang diselamatkan. Ini yang bisa kita berikan. Sekali lagi, semoga apa yang kita kabarkan ini semakin memotivasi kita agar kita berbekal sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa fattakuni ya ulil albab. Berbekallah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah. Karena juga sekali lagi kita ingatkan bahwasanya segala sesuatu ada akhirnya, dan akhir
Kita adalah akhirat. Dunia adalah tempat kita menanam, dan insya Allah kita akan memanen di hari kemudian. Barang siapa, kata para ulama, man lam yazra, barang siapa yang tidak menanam, dia tidak akan memanen. Maka dari itu hendaknya kita menanam di dunia kalau kita ingin memanen kebaikan kita di akhirat. Ini yang bisa kita berikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.